Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Aditya Pranata dari kelas ADHA semester 6 dengan NIM 18102024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem yang dipergunakan oleh Lunala Hotel, di mana Lunala Hotel ini mempergunakan sistem yang bernama Armadillo. Sistem Armadillo ini merupakan sistem yang terintegrasi, di mana satu sistem dapat digunakan oleh seluruh departemen di hotel. Kemudian sistem ini memiliki 3 jenis sistem, yaitu sistem Armadillo Hotel, Armadillo Resto, dan Armadillo Accounting. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Armadillo Hotel dan Armadillo Resto. Sebelumnya, saya akan menjelaskan alasan mengapa Lunala Hotel ini mempergunakan Armadillo System. Yang pertama adalah karena sistem ini adalah sistem yang terintegrasi, jadi dapat digunakan oleh semua departemen. Dan yang kedua, sistem ini memiliki tampilan yang sederhana, jadi para karyawan akan mudah untuk mengerti dan mempergunakan sistem ini. Baik, langsung saja ke video penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload dan menginstal sistem Armadillo ini. Baik, jadi yang pertama, saat kalian mendownload Armadillo, pertama buka Google, lalu cari download Armadillo Hotel. Kemudian pilih website paling pertama. Jadi ini merupakan tampilan dari website Armadillo. Di sini terdapat 3 pilihan Armadillo, dari Armadillo Hotel, Accounting, dan Resto. Kali ini saya akan menggunakan Armadillo Hotel dan Resto. Jadi kalian bisa mendownload yang Hotel dan Resto. Untuk mendownload, kalian tinggal klik, lalu klik Start Download. Setelah itu, lakukan hal yang sama saat kalian mendownload Armadillo Resto. Baik, jadi jika sudah selesai mendownload, kalian bisa buka file installernya, kemudian klik Run. Kemudian lakukan langkah-langkah menginstal seperti biasa. Klik Next, 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 lalu Install. Tunggu sampai install selesai. Baik, jika sudah selesai, lalu klik Finish dan lakukan hal yang sama pada installer dari Armadillo Resto. Baik, jadi jika aplikasi sudah terinstall, kalian bisa langsung buka. Yang pertama, Armadillo Hotel. Nah, kalian bisa klik login di sini. Lalu secara otomatis username dan password akan terisi, lalu klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari Armadillo Hotel. Yang pertama kalian lakukan adalah klik menu, lalu klik setup, lalu ganti nama hotel. Di sini saya akan menggunakan Lunala Hotel. Lalu klik simpan. Kemudian kalian bisa keluar dari aplikasi dan buka ulang Armadillo Hotel. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Secara otomatis, nama hotel akan terganti. Kemudian, untuk membuat tipe kamar, kalian bisa klik menu, klik setup, lalu klik kamar. Kemudian pilih tipe. Untuk membuat yang baru, kalian bisa buat isi baru. Masukkan data sesuai keinginan kalian. Kemudian klik simpan. Lakukan hal yang sama untuk membuat seluruh tipe kamar yang kalian inginkan.
Kemudian untuk membuat lokasi, kalian bisa pilih menu, lalu klik setup, klik kamar, lalu pilih lokasi. Ini adalah cara untuk membuat lokasi dari kamar kalian. Klik isi baru, kemudian isi data sesuai yang kalian inginkan. Klik simpan, dan lakukan hal yang sama untuk seluruh lokasi yang kalian inginkan. Kemudian untuk penomoran kamar, kalian bisa klik menu, lalu klik setup, klik kamar, lalu pilih nomor kamar. Kemudian klik isi baru, isi data sesuai yang kalian inginkan. Lalu klik simpan dan lakukan hal yang sama untuk seluruh tipe kamar kalian. Kemudian selanjutnya saya akan langsung menjelaskan tentang bagaimana cara membuat reservasi. Kalian bisa klik menu booking. Kemudian klik isi baru. Untuk nomor reservasi akan secara otomatis tertulis. Kemudian isi data sesuai dengan reservasi. Jangan lupa untuk mengisi tanggal check-in check-out, tipe kamar, dan jumlah kamar. Jika sudah selesai, lalu klik simpan. Secara otomatis, data yang kalian input akan masuk ke dalam sini. Lalu, untuk memblok kamar atau memberikan nomor kamar, kalian bisa pilih reservasinya, kemudian pilih blok kamar. Pilih sesuai dengan reservasinya. Nah, secara otomatis akan terganti, dan kemudian jika tamu sudah tiba dan siap untuk check-in, kalian bisa klik reservasi dan kemudian klik check-in. Nah, secara otomatis di sini status check-in akan berganti menjadi Y. Dan untuk reservasi yang belum check-in akan berisi keterangan N. Baik, jika reservasi tersebut telah diubah statusnya menjadi check-in, kalian bisa mengecek di guest in-house. Misalnya seperti ini, reservasi dari Mr. John ini telah check-in. Kemudian jika ada tamu yang ingin extend, kalian bisa klik reservasinya, kemudian pilih extend. Di sini kalian bisa membuat late checkout ataupun early checkout. Kalian tinggal menambah dan mengurangi hari dari durasi stay dari tamu tersebut. Lalu klik simpan. Dan kemudian jika kalian ingin memindahkan kamar dari tamu tersebut, kalian bisa klik reservasinya, kemudian klik pindah kamar, dan pilih kamar yang akan dituju. Lalu klik pilih,
dan kemudian klik proses. Secara otomatis, kamar dari tamu tersebut akan berpindah dari yang tadinya 312 menjadi 106. Kemudian jika semisal di guest in-house ini terdapat banyak data tamu, kalian bisa klik menu cari untuk mencari reservasi yang kalian inginkan. Misalkan kalian ingin mencari tamu pada nomor kamar 106. Kalian bisa ketikkan lalu klik cari. Akan muncul pencariannya. Jika sudah, kalian bisa keluar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu kasir. Pada menu ini, kalian bisa memilih reservasi tamu. Misalnya saya pilih yang ini, dan kemudian kalian bisa cek tagihannya di menu tagih. Jika tamu ini memiliki tagihan, akan muncul di detail tagihan ini. Dan jika kalian ingin mencetak tagihannya, kalian bisa cetak bill. Kemudian, jika tamu ini akan check out hari ini, kalian bisa klik reservasinya, kemudian pilih menu check out. Dan semisal, jika tamu ini masih memiliki sisa tagihan, kalian bisa cetak invoice. Dan karena tamu ini tidak memiliki tagihan, kalian bisa langsung klik check out. Secara otomatis, reservasi dari tamu ini akan check out, seperti pada tampilan di layar. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan tentang menu statistik. Di menu ini kalian dapat mengetahui okupansi hari ini pada tonight occupancy. Dan kemudian jika kalian ingin mencari data statistik dari seluruh kamar, kalian bisa klik room mapping. Kemudian kalian bisa klik tampilkan. Dan jika ada reservasi pada bulan ini, atau ada tamu yang menginap pada bulan ini, akan muncul di sini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output untuk Departemen Front Office. Untuk membuat output yang berupa laporan, kalian bisa klik menu report. Dan lalu pilih resepsionis. Kemudian pilih jenis laporan yang kalian inginkan. Misalkan daftar reservasi aktif. Lalu klik tampilkan. Jadi, seperti inilah tampilan dari laporan daftar reservasi. Jika sudah, lalu keluar. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Departemen Housekeeping. Baik, untuk Departemen Housekeeping, kalian bisa klik pada icon Housekeeping. Bisa kalian lihat pada tampilan ini. Di sini adalah status dari kamar yang ada di hotel ini. Kemudian ini merupakan keterangan dari status kamar tersebut. Misalnya, vacant clean yang berarti bersih dan kamar tersebut kosong. Vacant dirty yang artinya kamar tersebut kotor dan kosong. Kemudian OOO yang berarti out of order atau rusak. Kemudian occupied clean yang berarti kamar tersebut bersih dan ada tamunya. Kemudian untuk occupied dirty artinya kamar tersebut kotor dan ada tamunya. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana cara mengganti status kamar. Misalnya pada kamar 310, kalian tinggal klik pada status kamar 310, lalu pilih status yang diinginkan. Misalnya saya ingin mengganti vacant clean, kalian bisa klik ubah status. Tekan yes. Secara otomatis akan berganti menjadi vacant clean. Lakukan hal yang sama pada status kamar yang ingin kalian ganti. Setelah itu keluar. Dan kemudian untuk output dari Departemen Housekeeping ini, kalian bisa klik menu report, kemudian pilih housekeeping.
Kemudian pilih jenis laporannya. Misalkan saya memilih output berupa daftar kamar. Lalu klik tampilkan. Ini merupakan daftar kamar dari Hotel Lana Hotel. Baik, jika sudah, klik keluar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Armadillo Restoran. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem di Departemen F&B Service dan juga F&B Product atau Kitchen. Pertama, kalian bisa buka Armadillo Resto. Sama seperti sebelumnya, klik login. Dan tinggal klik OK. Nah, jika semisal ada tamu yang berkunjung ke restoran dan makan di restoran, kalian bisa klik kasir. Dan kemudian pilih titik 3. Dan kemudian misalnya tamu tersebut duduk di meja 3. Jadi kalian pilih meja 3. Lalu klik pilih. Kemudian cantumkan nama atau nomor kamar di sebelah sini. Kemudian, jika tamu tersebut telah memesan, kalian bisa masukkan ke dalam detail transaksi. Klik, lalu klik menu. Misalnya tamu tersebut memesan makanan mini sandwich. Klik mini sandwich, lalu klik pilih. Kemudian atur kuantitinya dengan menyesuaikan dengan orderan tamu. Misalnya tamu tersebut memesan 2 porsi, lalu klik centang, dan kemudian lanjut mengisi yang nomor 2, misalnya tamu tersebut memesan beverage soft drink. Klik pilih, dan kemudian atur kuantitinya sesuai pesanan tamu, lalu klik centang. Kemudian setelah itu, klik pending, dan klik yes. Setelah itu, untuk mengorder ke kitchen, kita bisa klik menu ambil, kemudian pilih meja 3, atau nama pelanggannya adalah Mr. John, klik dapur, dan klik yes. Kemudian kalian juga bisa mencetak kapten ordernya. Baik, jadi ini merupakan kapten order tadi, orderan tadi, yang akan dikirimkan ke dapur sebagai orderan dari meja 2 tadi. Kemudian klik keluar, klik keluar. Kemudian, semisal orderan tadi telah diproses oleh pihak kitchen, kita bisa mengeceknya di menu waiter, dan semisalnya menu mini sandwich dan juga soft drink ini selesai atau berubah menjadi Y, artinya kalian dapat menyajikannya. Tinggal klik menunya, dan kemudian klik sajikan. Klik yes. Dan kemudian untuk soft drink, klik sajikan juga. Kemudian klik keluar, dan kemudian semisal tamu tersebut telah selesai makan dan kemudian ingin membayar, kalian bisa klik menu kasir, dan klik ambil, dan kemudian pilih Mr. John, dan klik cetak bill. Kemudian ini merupakan bill yang telah dicetak, dan kemudian kalian dapat memberikannya kepada tamu. Dan setelah itu, kalian klik pilih, dan kemudian klik bayar. Isi jumlah uang yang dibayarkan oleh tamu. Semisal, tamu membayar 100.000. Lalu, klik simpan. Dan kemudian, cetak struk pembayarannya. Kemudian berikan kepada tamu sebagai bukti pembayarannya. Setelah itu, klik keluar. Baik, sekian penjelasan saya tentang Departemen F&B Service, kemudian akan dilanjutkan dengan Departemen F&B Product atau Departemen Kitchen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Departemen F&B Product atau Departemen Kitchen. Sebelumnya, jika kalian ingin menambahkan menu baru, kalian pertama harus menambahkan resepi baru pada pilihan menu resepi. Kemudian klik tulis resep dan isi seluruh kolom dengan resep yang akan kalian buat. Lalu klik simpan. Setelah itu, kalian klik menu dan kemudian klik isi baru.
dan kemudian isi seluruh kolom serta isi resepi dengan resepi yang kalian buat tadi. Lalu klik simpan. Dan kemudian jika kalian ingin membuat stok hariannya, di dalam daftar menu ini telah tercantum menu dengan tulisan warna hitam yang artinya masih tersedia atau stok masih ada. Dan kemudian untuk menu yang berwarna merah artinya stok telah habis atau kosong untuk hari ini. Jika kalian ingin mengubah stok, misalnya untuk fruit salad, kalian bisa klik fruit salad dan kemudian klik ada atau habis. Kemudian status akan berubah menjadi habis atau warna dari menu fruit salad akan berubah menjadi merah. Kemudian setelah itu keluar dan kemudian jika saat kalian bekerja ada orderan yang datang dari pihak FB Service kepada kalian sebagai pihak kitchen, kalian bisa klik pada menu save. Dari menu save ini kalian akan tahu bahwa yang berwarna putih adalah orderan masuk dan yang berwarna hijau adalah menu yang sedang diproses. Semisal ada orderan masuk berupa mini sandwich dan juga soft drink. Kalian bisa klik mini sandwich, kemudian klik proses dan klik yes. Setelah itu, jika mini sandwich ini telah selesai dibuat, kalian bisa klik mini sandwich lagi dan klik selesai. Klik yes. Setelah itu keluar dan klik save lagi. Dan untuk soft drink lakukan hal yang sama seperti mini sandwich tadi. Kemudian setelah itu artinya menu tersebut telah dapat diambil oleh pihak waiter. Dan kalian juga bisa mengeceknya pada menu waiter seperti ini. Pada menu soft drink dan juga mini sandwich, statusnya telah berubah menjadi Y, seperti ini. Kemudian setelah itu, jika kalian ingin membuat output pada departemen F&B produk ini, kalian bisa klik pada menu report. Kemudian kalian pilih laporan harian, kemudian pilih jenis laporannya, semisal daftar menu. Kalian bisa klik tampilkan, dan pilih per kategori, dan pilih food. Setelah itu, klik tampilkan. Jadi, ini merupakan menu food pada Lunala Cafe. Bisa klik keluar, dan keluar. Dan sekian penjelasan tentang Departemen FB Produk. Nah, itu dia video penjelasan dari saya. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau beberapa critical point yang perlu diperhatikan dalam menginput data. Yang pertama, data itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu primary data dan juga secondary data. Untuk di Departemen Front Office, primary datanya adalah tanggal check-in dan check-out dari tamu, kemudian tipe kamar, dan juga jumlah kamar yang dipesan. Kemudian untuk di housekeeping adalah status kamar. Kemudian untuk di resto adalah data nama tamu, jumlah tamu, nomor meja, dan juga pesanan dari tamu tersebut. Kemudian untuk di kitchen, nama makanan dan minuman, resepsi, dan juga menu. Nah, selain itu, kalian juga perlu untuk memperhatikan bahwa data yang kalian input adalah data yang benar, karena dari hasil input tersebut akan diproses menjadi output berupa laporan yang nantinya akan digunakan oleh departemen-departemen lain yang membutuhkan. Misalnya saja di Departemen Front Office ada yang namanya laporan daftar reservasi, di mana laporan tersebut akan digunakan oleh departemen lain, yaitu housekeeping, untuk menyiapkan kamar dari tamu tersebut. Kemudian ada departemen F&B service dan juga kitchen yang nantinya akan dipergunakan untuk menyiapkan estimasi jumlah makanan yang akan digunakan di restoran untuk breakfast tamu tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang Armadillo Hotel. Saya harap video ini akan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.